Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Perkenalkan, nama saya Ahmad Heri Pujianto. Di SMP Negeri 5 Curu saya mengajar matematika kelas 7. Oke. Pada materi pertama ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Apa yang kita bahas? Yang pertama, jenis-jenis bilangan bulat. Yang kedua, sifat-sifat operasi hitung. Dan kita akan belajar latihan bilangan bulat dan diagram kartesius. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan informasikan tentang konsep apa saja yang harus kita pelajari. Yang harus kita pelajari itu pertama mengurutkan dan mengoperasikan bilangan. Nah, bilangan rasional, bilangan pangkat, bilangan bulat, pecahan sampai dengan bilangan nol dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, ini adalah materi yang nantinya akan kita pelajari. Berikutnya, kita awali dengan mengetahui atau mempelajari tentang jenis-jenis bilangan bulat. Nah, jenis-jenis bilangan bulat ini ada beberapa macam. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari bilangan genap, ya. Bilangan genap yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus yang berikutnya ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan asli ditambah dengan angka 0. Ya. Jadi kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Terus yang ketiga ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli, ya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ditambah dengan bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ditambah juga dengan bilangan negatif, ya, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi bilangan bulat itu semakin ke kiri angkanya, tapi nilainya semakin kecil. Kalau semakin ke kanan angkanya semakin besar, tapi nilainya pun semakin besar, ya. Lanjut. Ini ada bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan yang mencakup bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, ditambah dengan bilangan pecahan, ya. Bilangan pecahan, contoh bilangan 1/2, 1/3, 1/4, ya, saya yakin di SD juga sudah mempelajari apa itu bilangan pecahan. Yang berikutnya adalah bilangan desimal yang bisa dirubah menjadi pecahan, ya. Bilangan desimal yang bisa dirubah menjadi pecahan itu bilangan rasional. Contoh 0,25 itu kalau dibuat pecahan menjadi 1/4, 0,5 kalau dibuat pecahan menjadi 1/2 dan seterusnya. Terus ada juga akar yang bisa menjadi bilangan bulat. Ini termasuk ke dalam bilangan rasional, ya. Contoh di sini ada akar 4 sama dengan 2, gitu kan? Jadi akar bisa diubah atau bisa menjadi bilangan bulat. Nah, contoh lain, 9. 9 bisa nggak diubah menjadi bilangan bulat? Bisa. Akar 9 itu kalau diubah menjadi bilangan bulat berarti 3, ya, dan seterusnya. Terus ada bilangan desimal yang berulang. Ya, contohnya kalau kalian menghitung kadang-kadang suka ada nilai 0,666666 gitu. Nah, terus atau misalkan 0,33333 itu nggak ada selesainya. Ini terus berulang 66 atau 333. Nah, itu 0,66 ini bisa juga diubah menjadi bilangan pecahan. Jadi nilainya 2/3, gitu ya. Nah, ini dari ini semua ini termasuk ke dalam bilangan rasional. Terus selain bilangan rasional ada apa lagi? Nah, ini ada bilangan irasional. Bilangan irasional itu apa? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dibagi, ya, atau hasil baginya tidak pernah berhenti.
terus ya nggak ada selesainya. Ya. Contoh di sini ada desimal yang tidak bisa jadi pecahan. 0,1 bisa dibuat jadi pecahan? Ya bisa. 0,2, 0,3, 0,4. Nah, 0,5 bisa. 0,5 jadinya setengah ya seperti ini. Tapi 0,1, 2, 3 itu tidak bisa diubah menjadi pecahan. Yang kedua, akar yang tidak bisa keluar dari akar. Akar yang tidak bisa keluar dari akar. Contohnya akar 3. Akar 3 hasilnya berapa? Tidak ada. Berapa kali berapa yang nilainya sama hasilnya 3? Tidak ada. Terus apa lagi? Akar 5. Ada nggak? Nggak ada. Terus apa lagi? Akar 6. Akar 6 bisa keluar dari akar? Tidak bisa. Berapa kali berapa biar hasilnya? Oke, nah ini adalah jenis-jenis bilangan. Ini rangkuman jenis-jenis bilangan. Bilangan asli atau natural number itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan cacah atau whole number itu bilangan asli ditambah 0. Ya, hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus ada juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu dari bilangan asli, bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif. Ada juga bilangan rasional. Bilangan rasional itu semua bilangan bulat, bilangan asli, cacah, bulat itu dalam bilangan rasional ditambah dengan pecahan dan desimal yang bisa menjadi pecahan. Nah, itu bilangan rasional. Bilangan irasional terdiri dari desimal yang tidak berujung, desimal tidak bisa diubah, ke pecahan dan bilangan yang tidak bisa keluar dari akar. Nah, semua ini adalah bilangan yang termasuk dalam bilangan real atau bilangan nyata. Lalu, jenis-jenis bilangan. Apa saja sih jenis-jenis bilangan? Nah, jenis-jenis bilangan. Yang pertama, bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Jadi kalau nggak habis dibagi 2 itu bilangan ganjil. Kalau habis dibagi 2, nah itu nanti akan dijelaskan. Contoh bilangan ganjil. 3 dibagi 2. Bisa tidak? Nah, bisa dibagi. Hasilnya 1. Tapi ada sisa. Sisanya berapa? 1. Berarti ada sisa ya. Nah, 5 dibagi 2. Habis juga? Tidak. Karena 5 dibagi 2 hasilnya 2. Sisanya berapa? 1. 2 dikali 2 hasilnya 4 ditambah 1. 5. Itu adalah bilangan ganjil. Yang kedua, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Jadi kalau bilangan yang habis dibagi 2, kalau dibagi 2 hasilnya nggak ada sisanya maksudnya. Nah, itu adalah bilangan genap. Contohnya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ada sisanya tidak? Tidak ada. 8 dibagi 2, 4. Ada sisanya tidak? Tidak ada. Terus 12 dibagi 2, 6. Ada sisanya tidak? Tidak ada. Nah, itu adalah termasuk ke dalam bilangan genap. Jadi bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan genap ini dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Terus ada juga bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu cuma bisa dibagi sama nilai 1 sama dirinya sendiri. Contoh 2. 2 dibagi 1 bisa hasilnya 2. 2 dibagi 2 bisa hasilnya 1. 2 dibagi 3? Nah, tidak bisa. Terus 3 juga sama 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ya, jadi nilai-nilai yang hanya bisa dibagi 1 atau dirinya sendiri. Terus ada bilangan komposit. Nah, bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Ya, jadi yang masuk ke dalam bilangan prima itu bukan bilangan komposit, tapi yang tidak ada di dalam bilangan prima itu bilangan komposit atau bilangan asli yang memiliki 2 buah faktor prima
atau biasa disebut lawannya dari bilangan prima. Contohnya 4, kan? Nah, di dalam bilangan prima ada nggak 4? Tidak ada. 6, 8, 9, 10. Nah, yang tidak ada di dalam bilangan prima itu adalah bilangan komposit. Lanjut. Nah, operasi hitung. Ya, ada beberapa operasi hitung yang sudah kalian ketahui. Saya yakin kalian sudah mempelajarinya di SD. Itu kalian pasti sudah mempelajarinya. Dan yang akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi waktu SD itu belajarnya hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Mungkin hanya dari situ. Nah, sekarang kita masuk ke pendalamannya, ya. Jadi dipelajari itu yang lebih lanjut lagi. Apa yang kita pelajari? Ya sama kayak SD, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan pemangkatan. Nanti ke depan kita akan mempelajari operasi hitung ini semua, ya. Terus, nah, sifat-sifat operasi hitung. Nah, sebelum kita nantinya masuk ke dalam bagaimana kita cara menghitung atau mempelajari operasi hitung, nah kita juga harus tahu sifat-sifatnya. Ada berapa sifatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sifat operasi hitung. Nah, yang pertama kumulatif atau pertukaran posisi. Jadi posisinya cuma ditukar-tukar depan ke belakang, belakang ke depan. Jadi contoh di sini A kali B sama dengan B kali A. Nilainya sama. 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Nilainya sama tidak? 2 dikali 3, 6. 3 dikali 2, 6. Jadi nilainya sama. Terus ada asosiatif atau pengelompokan bilangan. Jadi dikelompokkan dulu. Biasanya di sini ada 3 variabel. Yang misalkan di sini A, B, C. Variabel A, variabel B, variabel C. Nah, mana dulu yang mau kita hitung? A plus B dulu baru ditambah C, atau B plus C baru ditambah A. Nah, itu. Contoh misalkan ini nilainya 1 tambah 2 ditambah 3. Berarti 1 ditambah 2 dulu dihitung, hasilnya 3. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Terus ada distribusi. Distributif itu contohnya A kali B ditambah C. Gitu kan? Itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini adalah sifat distribusi. Terus ada kebalikan. Maaf, ini salah tulis nih, kepalikan. Harusnya kebalikan. Kebalikan distribusi. Nah, ke distributif. Misalkan ada soal A, B ditambah AC. Misalkan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Nah, itu bisa didistribusikan. Nah, yang penting ada nilainya yang sama, 1. Ya. 1 ditaruh di sini ada 2 ditambah 3. Kan gitu. Terus ada tertutup atau terbuka. Apakah operasi suatu kelompok bilangan menghasilkan kelompok bilangan yang sama? Terus ada identitas. Nah, ini yang penting kita pelajari, itu identitas. Yang kita ketahui, identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Ya. Bilangan apa saja dijumlahkan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dijumlahkan dan dikurangi, bukan dikali. Kalau dikali, berapapun dikali 0, hasilnya 0. Pembagi juga sama kan? Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan, berapapun nilainya, jika dijumlahkan 0, maka hasilnya akan nilai itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Contoh 2 ditambah 0 sama dengan 2, 3 dikurangi 0 sama dengan 3, gitu kan. Beda kalau 2 ditambah 2 dikali 0 hasilnya 0. 3 dibagi 0 hasilnya 3 dibagi 0 berapa? Berapa 3 dibagi 0? Ya, itu nanti kita akan mempelajari. Nah, terus identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Ya. Bilangan apa saja yang dikalikan atau dibagi 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri.
Ya, contoh 3 dikali 1, 3. 10 dikali 1, bahkan 1.199.999 dikali 1 hasilnya ya nilai itu sendiri. Contoh terus dibagi 1000 dibagi 1, 1000. Gitu kan? 100 dibagi 1, 100. 3 dibagi 1, 3. Nah, ini adalah sifat-sifat operasi hitung. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kedepannya kita akan mempelajari tentang bilangan bulat, tentang operasi hitung bilangan bulat, dan lain sebagainya. Ya, ini sebagai pengantar saja. Semoga kalian bisa semangat dalam belajar, apalagi pelajaran matematika, karena pelajaran matematika kan notabene pelajaran yang paling tidak disukai. Tapi mudah-mudahan dengan kalian masuk ke SMP Negeri 5 Julu, kalian bisa semangat, suka dengan matematika, karena matematika itu adalah seni. Jangan anggap matematika itu sebuah kesulitan atau sebuah beban, tapi anggap matematika itu sebagai seni. Ya, contoh kalau kalian senang gitar, dengan seni. Ya. Kalau kalian senang gitar, akhirnya gitar-gitaran terus. Nah, kalau kalian senang menganggap matematika itu sebagai seni, jadi seni itu seni menghitung. Kalau belum ketemu jawabannya, ya tidak akan selesai. Sama dengan belajar main gitar. Kalau belum bisa, terus belajar. Nah, itu. Jadi matematika adalah seni. Nah, lalu ada beberapa yang saya harus sampaikan. Aturan saya dalam pelajaran, baik itu belajar ataupun mengerjakan tugas, ulangan, dan lain sebagainya, yang saya utamakan adalah kejujuran, bukan nilai yang kalian dapat. Contoh, misalkan kalian ulangan nilainya 9, tapi boleh nyontek hasilnya, ya, atau menyalin dari temannya, atau diberikan tugas tidak dikerjakan di rumah tapi di sekolah disalin. Nah, itu mendapatkan nilai besar pun tidak akan bangga, ya, tidak bangga di situ. Nah, tapi walaupun nilainya kecil, misalkan nilainya kecil, ya, kecilnya itu 6, 7, 8, ya, tapi dari hasil kejujuran diri sendiri itu saya sangat lebih menghargai daripada nilai kamu 1, 2, 3, 4, 5 nyontek gitu, ya. Jadi lebih baik nilainya jujur gitu, ya. Yang saya utamakan jujur, kejujuran. Jadi ingat, saya mungkin tidak tahu kalian itu nyontek atau tidak, tapi ada Allah, ada Tuhan, ada malaikat yang mengawasi kalian, ya. Jadi kalau misalkan Pak Heri mah nggak kelihatan ini, Pak Heri mah nggak melihat ini, jangan seperti itu. Tapi kalau saya nggak melihat, tapi kan Allah melihat. Dan jadi kecurangan-kecurangan itu mulai dihentikan. Ya, syukur mudah-mudahan apabila ada dari kalian yang dari SD sampai saat ini masih komitmen dengan kejujurannya, tidak mencontek walaupun nilainya kecil, tapi dengan hasil jerih payah sendiri, bangga dengan hasil itu lebih baik, ya. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung, ya, baik via WA, Japri, atau via Microsoft Teams, ya, yang kita pakai sekarang. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah memutar video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.